Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badr Sofi, NIM T2018-3119. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Evaluasi Perencanaan Pendidikan di Sekolah. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan poin A dan B. Di sini poin A yaitu pengertian dari perencanaan evaluasi pendidikan di sekolah, dan poin yang B, metode perencanaan pendidikan di sekolah. Yang pertama, pengertian dari perencanaan evaluasi pendidikan di sekolah. Sebelum kita berbicara mengenai perencanaan evaluasi, kita perdalam lebih dahulu istilah rencana dan perencanaan. Kita pahami bahwa rencana adalah detailed proposal for doing or achieving something, yang artinya suatu rancangan rinci untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Dalam hal ini, perencanaan berarti proses merencanakan sesuatu. Yang harus kita sadari bahwa perencanaan merupakan suatu cara untuk memproyeksi maksud dan tujuan. Seperti yang telah kita tahu, perencanaan berkaitan dengan konsep masa depan, masalah-masalah yang memerlukan imajinasi dan pilihan dalam kurung choice. Pemikiran yang ditunjukkan ke masa depan dan proses mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan mencerminkan upaya yang penuh pertimbangan. Selanjutnya, perencanaan merupakan suatu cara untuk menentukan serangkaian tindakan untuk mengarahkan tindakan tersebut agar sesuai dengan visi. Yang selanjutnya, pengertian dari evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Di sini evaluasi atau pengertian evaluasi ada 7, diantaranya yang pertama, merupakan sesuatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat. Yang kedua, kegiatan yang dimaksud merupakan bagian integral dari pendidikan, sehingga arah dan tujuan evaluasi harus sejalan dengan tujuan pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga, evaluasi harus memiliki dan berdasarkan kriteria keberhasilan, yaitu keberhasilan dari belajar mahasiswa, mengajar dosen, dan program pengajaran. Yang keempat, evaluasi merupakan suatu tes, maka evaluasi dilaksanakan sepanjang kegiatan program pendidikan. Yang kelima, evaluasi bernilai positif, yaitu mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar mahasiswa, kemampuan mengajar dosen, serta menyempurnakan program pengajaran. Yang keenam, evaluasi merupakan alat atau the means, bukan tujuan, atau dalam kurung the ends, yang digunakan untuk menilai apakah proses perkembangan telah berjalan semestinya dan apakah tujuan pendidikan telah tercapai dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang terakhir, yaitu evaluasi adalah bagian yang sangat penting dalam sesuatu sistem, yaitu sistem pengajaran, untuk mengetahui apakah sistem itu baik atau tidak. Evaluasi yang diteliti akan membawa pengajaran yang efektif. Jelaslah bahwa dengan perencanaan yang matang, tindakan yang kita lakukan biasanya akan mulus dan lancar, kecuali ada hal-hal lain yang tidak kita tahu atau yang tidak kita perhitungkan sebelumnya, yang memang tidak bisa kita antisipasi dalam kurung dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia. Sebagai contoh, Anda mungkin pernah mendengar bahwa dengan perencanaan yang matang berasal dari atau berarti 50% dari pekerjaan kita sudah selesai. Sisanya tinggal implementasi dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu poin yang B, yaitu metode perencanaan pendidikan di sekolah. Sebelum kita membahas, di sini ada beberapa metode yang umum digunakan dalam perencanaan, akan tetapi dapat diterapkan di bidang pendidikan
ditemukan oleh August W. Smith tahun 1982. Di antaranya yang pertama, metode means wise and analysis, yang dalam kurung analisis mengenai alat, cara, tujuan. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, metode input-output analysis, yang berarti metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap interaksi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Yang ketiga, metode econometric analysis. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur perubahan dalam kaitan dengan ekonomi. Yang keempat yaitu metode cause effect. Metode ini digunakan dalam perencanaan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Yang kelima yaitu metode Delphi. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi judgement tertentu dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu konsensus. Yang keenam, metode heuristik. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Yang ketujuh yaitu metode life cycle analysis. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai produksi, proyek, program, atau aktivitas. Biasanya di sini metode life cycle analysis yaitu ada langkah-langkahnya yang ditempuh dalam metode ini. Di sini langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, fase konseptualisasi. Yang kedua, fase spesifikasi. Yang ketiga, fase pengembangan prototipe. Yang keempat, fase pengujian dan evaluasi. Yang kelima, fase operasi. Dan yang terakhir, fase produksi. Metode ini bisa dipergunakan dalam bidang pendidikan, terutama dalam mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dan melihat kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program. Yang kedelapan yaitu metode value-added analysis. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian kita dapat mendapatkan gambaran singkat atau tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan dari penjelasan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Apapun pendekatan yang Anda gunakan, perencanaan evaluasi yang Anda lakukan akan sangat bergantung pada informasi yang perlu Anda kumpulkan untuk membuat keputusan penting. Lebih lanjutnya, dalam pelaksanaannya, evaluasi akan melibatkan metodologi kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan formatif maupun sumatif. Keseluruhan tujuan evaluasi itu harus menentukan akuntabilitas evaluasi dan mengukur persepsi mengenai efektivitas implementasi dari perencanaan evaluasi dan mengukur dampak dari implementasi, menentukan faktor-faktor dan kebijakan yang merintangi dan memudahkan pencapaian keberhasilan dari rencana evaluasi, mengidentifikasi hasil yang tidak diharapkan dari pelaksanaan evaluasi. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto, NIM T2018 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan
poin C, yang dimana isinya itu kategori perencanaan evaluasi pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, evaluasi pendidikan biasanya dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu ada evaluasi sumatif, yang kedua itu ada evaluasi formatif. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Jadi di sini memberi penilaian pada suatu kegiatan yang ada di sekolah, mengenai apapun itu, dari mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan sekolah, yang berkaitan dengan pendidikan yang ditujulah. Pengumpulan dan analisis biasanya ditunjukkan pada pengukuran hasil dan tingkat pencapaian dengan mengacu pada tujuan dan standar tertentu yang telah dipahami. Terus hasil penilaian melalui proses ini dijadikan dasar formal untuk membuat keputusan. Contoh dari keputusan ini antara lain yang berkenaan dengan apakah suatu program itu akan dilanjutkan atau dihentikan. Jadi di sini dibuat pertimbangan seperti program yang telah disetujui, kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak memahami program tersebut, bisa dikasih pertimbangan antara dilanjut ataupun tidak, mungkin seperti itu. Terus contoh dari putusan ini antara lain yang berkenaan dengan apakah suatu program itu akan dilanjut atau dihentikan. Aktivitas sekolah, penilaian guru, pendapatan siswa, dan kenaikan kelas atau naik pangkat. Putusan ini juga bisa menjadi dasar untuk penilaian komparatif. Jadi ini juga menentukan bagi siswa, ya, untuk siswa yang melakukan suatu program. Terus menggantikan kurikulum lama dengan kurikulum baru berdasarkan perbandingan yang dilakukan dari berbagai segi apapun itu yang telah ditentukan itu. Apa segi dari penilaiannya, apa dari segala macamnya juga, mungkin seperti itu. Dan yang kedua itu ada evaluasi formatif, sebaliknya mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk itu dirancang. Evaluasi formatif biasanya digunakan untuk memperbaiki pengembangan. Jadi dalam suatu proses itu juga ada pemantauan, mungkin bisa disebut seperti itu, dan dapat dikatakan sebagai evaluasi berkelanjutan yang mengiringi upaya pengembangan atau proses perubahan yang lebih besar. Evaluasi formatif sangat banyak digunakan, misalnya saat melakukan implementasi program atau sistem pengajaran baru. Melalui pengukuran formatif, guru dan administrator dapat memonitori kemajuan dari upaya implementasi. Jadi di situ juga ada pemantauan dari suatu program, yang dimana perjalanan program itu juga harus dikawal sesuai dengan kemampuannya. Pengukuran ini bermanfaat bagi para praktisi untuk mendeteksi dan memecahkan masalah sebelum masalah itu bertambah buruk tanpa kendali. Jadi untuk ada juga selahan kata-kata itu lebih baik mencegah daripada nanti tambah merambat, istilahnya kayak seperti masalah gitulah tuh. Kalau tidak dicegah gitu sebelum terjadi masalah, biasanya nanti kalau sudah terjadi masalah itu tambah besar dan juga tambah susah untuk dikendalikan, mungkin seperti itu. Di sini juga ada tambahan dari evaluasi formatif. Di sini evaluasi formatif juga banyak digunakan dalam kaitannya dengan program pengembangan staf dan perubahan organisasi. Yang lebih penting, evaluasi formatif sangat berkaitan dengan perkembangan siswa. Selain evaluasi sumatif dan formatif, menyerahkan jenis, di sini juga ada evaluasi lainnya seperti ex post facto evaluation yang dikaji dari
Tuchman pada tahun 1985. Metode ini melihat proses kejadian-kejadian dan data-data secara longitudinal untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Evaluasi ini biasanya digunakan untuk mendapat informasi dan memeriksa penilaian yang dibutuhkan untuk perencanaan pendidikan. Karena kenapa evaluasi itu biasanya sering dilakukan setelah acara atau selesai kegiatan, karena di situ evaluasi juga berkepentingan ya dalam membenahi masalah yang pernah dilakukan gitu. Terus evaluasi biasa yang dibutuhkan untuk di perencanaan pendidikan untuk mencatat hasil, kecenderungan atau arah masalah. Di situ juga bukan untuk membahas tentang permasalahan, juga untuk mengatasi apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Sekiranya itu nanti setelah dijalankan itu akan baik-baik saja. Mungkin seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawail Koisusari, NIM T 2018-3120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari poin D. Langsung saja, D. Kegunaan perencanaan evaluasi pendidikan di sekolah. Dalam memberi penjelasan mengenai perlunya evaluasi dan tanggung jawab melakukan evaluasi, kita perlu memahami asal mula dan alasan mengapa suatu studi evaluasi itu dilakukan, lalu menilai apakah alasan itu layak atau tidak. Jika layak, maka dibuatlah perencanaan. Jika tidak, evaluasi harus bisa mengemukakan alasan bahwa studi evaluasi yang dilakukan tersebut memang tidak perlu dilakukan. Untuk memperjelas pembahasan, kita perlu membedakan beberapa kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu studi evaluasi, yaitu sponsor, klien, partisipan, stakeholder, and audience. 1. Sponsor. Sponsor evaluasi adalah badan atau perorangan yang memiliki wewenang evaluasi dan yang menyediakan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk jalannya evaluasi. 2. Klien. Klien adalah badan atau perorangan tertentu yang memerlukan dan meminta evaluasi. Dalam beberapa hal, sponsor dan klien ini bisa saja badan atau lembaga yang sama, tetapi tidak selalu begitu. Sebagai contoh, dalam evaluasi pihak ketiga mengenai program persekolahan bagi anak berbakat di suatu kota. 3. Evaluator. Tentunya berpartisipasi dalam studi evaluasi. Malahan evaluator itu sendiri yang melaksanakannya, tetapi di sini kita gunakan istilah partisipan untuk dan pelaksanaan evaluasi, termasuk ke dalam partisipasi dan klien. 4. Stakeholder. Stakeholder adalah mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh hasil evaluasi. Kepala sekolah, guru, dan orang tua termasuk ke dalam stakeholder. 5. Audiens. Audiens adalah individu atau kelompok dan lembaga yang memiliki kepentingan dalam evaluasi tersebut dan menerima hasilnya. Terima kasih. Kita sebagai evaluator bisa mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok atau individu tersebut. Memahami tujuan evaluasi adalah salah satu wewenang paling penting yang harus dimiliki seseorang evaluator. Hal ini bisa diperkuat dengan pertanyaan seperti siapa yang membutuhkan, apa yang mereka ingin tahu, mengapa. Dalam hal ini, tugas penting seorang evaluator adalah menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan kepada klien. Jika sponsor atau klien telah
memahami tujuan dan prosedur tersebut, penting juga bagi seorang evaluator untuk memahami motivasi mereka melakukan evaluasi. Manfaat dari diadakannya perencanaan evaluasi pembelajaran ini di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman bagi evaluator untuk melakukan setiap tahap dari proses evaluasi. 2. Membantu evaluator untuk memutuskan jenis informasi yang diperlukan oleh evaluator itu sendiri maupun stakeholder. 3. Menjaga agar tidak membuang-buang waktu dalam mengumpulkan informasi yang tidak perlu atau yang tidak begitu penting karena adanya pedoman perencanaan yang pasti. 4. Membantu dan mengidentifikasi metode atau strategi yang paling tepat dalam mengumpulkan informasi. 5. Membantu Anda membuat penentuan waktu yang wajar dan realistis untuk evaluasi. 6. Yang paling penting yaitu perencanaan evaluasi akan membantu Anda meningkatkan efisiensi program evaluasi Anda. Secara garis besar ada beberapa langkah umum untuk mengembangkan perencanaan evaluasi, di antaranya 1. Menentukan tujuan evaluasi. 2. Merumuskan masalah evaluasi. 3. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. 4. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. 5. Menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. 6. Menentukan alat evaluasi. 7. Merencanakan personal evaluasi. 8. Merencanakan anggaran. Terakhir, merencanakan jadwal kegiatan. Selanjutnya, lanjut dengan poin yang E. Langkah-langkah perencanaan evaluasi pendidikan di sekolah. Tahap-tahap utama dalam perencanaan evaluasi ialah 1. Menentukan tujuan evaluasi. 2. Merumuskan masalah evaluasi. 3. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. 4. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. 5. Menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. 6. Menentukan alat evaluasi. 7. Merencanakan personal evaluasi. 8. Merencanakan anggaran. 9. Merencanakan jadwal kegiatan. Terima kasih. Cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.